Episode 52, Serigala Petir. Dalam perjalanannya, Liu Yuwen sengaja tidak mengikuti jalur jalan setapak yang biasa dilewati oleh kereta kuda. Dia pergi ke arah hutan untuk mempersingkat waktu perjalanannya agar lebih cepat. Selain memotong jalan, alasan lainnya adalah Liu Yuwen sedang mencari siluman di hutan tersebut. Persediaan permata silumannya sudah habis setelah setahun lebih tinggal di kota Dharavi. Sementara di waktu tersebut ia tidak pernah meninggalkan kota. Liu Yuwen berniat untuk mendapatkan lebih banyak permata siluman dalam perjalanan ini. Ini tidak cukup. Kenapa di hutan ini sedikit sekali siluman? Liu Yuwen menggaruk kepala sambil melihat beberapa kerikil di genggaman tangannya. Liu Yuwen sudah mencari siluman selama beberapa waktu di hutan itu, namun yang didapatkannya hampir nihil. Liu Yuwen hanya bertemu 4 siluman itu pun. Mereka masih muda. Liu Yuwen tak bisa mengeluh lebih jauh. Sambil terus bergerak, ia memperhatikan sekitarnya khawatir ada siluman yang terlewat. Saat dalam pencarian tersebut, Liu Yuwen tiba-tiba mendengar suara pertarungan dari jarak yang jauh. Liu Yuwen mengerutkan dahi, ia kemudian bergerak lebih cepat menuju sumber suara tersebut. Sebuah rombongan bangsawan sedang dihadang oleh siluman serigala yang berukuran besar. Beberapa pengawal sedang berusaha melawannya, namun serigala itu cukup kuat untuk menghadapi mereka. Liu Yuwen tiba di sana dalam hitungan detik dan mengamati pertarungan tersebut sesaat. Wajahnya mendadak menjadi cerah ketika melihat siluman serigala. Akhirnya aku menemukannya. Liu Yuwen berseru antusias. Dari ukurannya siluman serigala itu sudah berumur ratusan tahun. Permata siluman di dalamnya pasti lebih besar daripada yang ia dapatkan saat ini. Tanpa menunggu lama, Liu Yuwen segera melompat ke sana, mendarat tepat di antara para pengawal dan serigala itu yang membuat mereka terkejut. Para pengawal bangsawan awalnya waspada terhadap Liu Yuwen, namun setelah melihat perawakannya yang masih muda, para pengawal bernafas lega. Sementara di sisi berbeda, siluman serigala yang dihadapi mereka justru merasa terancam dengan kedatangan pemuda tersebut. Aura pembunuh yang disembunyikan Liu Yuwen memang tak bisa dilihat oleh orang biasa, namun bagi mereka yang memiliki insting tajam seperti serigala itu, mereka dapat merasakannya dengan jelas. Setelah berjarak lebih dekat, barulah Liu Yuwen bisa melihat sosok serigala itu dengan jelas. Sebuah tanduk terbentuk dari kepalanya yang terselimuti oleh percikan petir. Oh, kau ternyata jenis serigala petir. Liu Yuwen tidak terkejut karena dirinya mengenali siluman jenis tersebut. Siluman memiliki banyak spesies termasuk jenis serigala petir di depannya. Di tahapan tertentu, siluman memang mampu menggunakan unsur alam seperti kultivator pada umumnya, dan di kasus serigala itu, ia bisa mengeluarkan elemen petir di tubuhnya. Serigala itu menggeram sambil menatap tajam Liu Yuwen. Energi petir terkumpul di ujung tanduknya sebelum menembak ke arah Liu Yuwen. Liu Yuwen menghindari serangan tersebut, dengan mudah membuat sambaran petir itu mengenai tanah. Dari dah rusaknya, serigala ini mampu melukai kultivator alam jiwa dengan luka yang serius. Liu Yuwen memeriksa tanah hitam yang menjadi serangan petir serigala tersebut. Serigala itu menggeram dan mengumpulkan energi kembali. Liu Yuwen tidak tinggal diam. Ia bergerak cepat mendekati serigala tersebut. Serigala itu melepaskan beberapa kali tembakan petir lagi, namun semuanya berhasil dihindari oleh Liu Yuwen. Ketika jarak Liu Yuwen dan serigala itu tinggal beberapa langkah lagi, serigala itu membuka mulutnya dengan lebar, berniat memakan Liu Yuwen hidup-hidup. Liu Yuwen dengan cepat menangkap rahang itu dengan tangannya. Satu tangan menahan rahang atas, sementara tangan lainnya menahan rahang bawah. Serigala itu berusaha menutup mulutnya, namun tidak berhasil karena tenaga Liu Yuwen yang jauh lebih kuat. Liu Yuwen kemudian membukakan rahang itu lebih lebar dengan paksa hingga terdengar suara patah tulang, menunjukkan rahang serigala itu terlepas dari tempatnya. Serigala itu meringkik pelan, namun Liu Yuwen tidak berhenti sampai di sana. Ia memasukkan salah satu tangannya ke dalam tenggorokan serigala itu sebelum meledakkan isi organ di dalamnya dengan elemen api. Serigala itu seketika tewas di tempat dengan mata yang masih terbuka. Liu Yuwen mengambil nafas sejenak sebelum mengambil permata siluman di dalamnya. Ini dia. Sekarang aku bisa meningkatkan jumlah giku sampai 1000 benang dengan permata ini. Liu Yuwen tersenyum lebar lalu memasukkan permata tersebut ke dalam cincin ruang. Tanpa Liu Yuwen sadari tindakannya membunuh serigala itu dengan cara tak biasa membuat rombongan bangsawan di belakangnya bergidik ngeri. Liu Yuwen batuk pelan. Saking antusiasnya untuk mendapatkan permata siluman, ia hampir lupa dengan keberadaan rombongan bangsawan tersebut. Kalian bisa meneruskan perjalanan. Anggap saja keberadaanku sebelumnya tidak ada. Liu Yuwen menggaruk kepalanya yang tidak gatal.
Liu Yuwen berniat pamit namun bangsawan yang memimpin rombongan itu menahannya. Tuan pahlawan, bisakah tunggu sebentar? Kami sedang membutuhkan bantuanmu. Apakah ada masalah? Bangsawan itu kemudian menjelaskan, kalau saat ini mereka sedang memotong tersebut ke dalam cincin ruang. Tanpa Liu Yuwen sadari tindakannya, membunuh serigala itu dengan cara tak biasa membuat rombongan bangsawan di belakangnya bergidik ngeri. Liu Yuwen batuk pelan. Saking antusiasnya untuk mendapatkan permata siluman, ia hampir lupa dengan keberadaan rombongan bangsawan tersebut. Kalian bisa meneruskan perjalanan. Anggap saja keberadaanku sebelumnya tidak ada. Liu Yuwen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Liu Yuwen berniat pamit namun bangsawan yang memimpin rombongan itu menahannya. Tuan pahlawan, bisakah tunggu sebentar? Kami sedang membutuhkan bantuanmu. Apakah ada masalah? Bangsawan itu kemudian menjelaskan, kalau saat ini mereka sedang memotong hormatnya pada Liu Yuwen. Liu Yuwen menolak hal tersebut karena ia merasa sedang tidak membutuhkan uang sekarang. Dengan kekayaan yang diperoleh hasil penjualan bisnis pil, Liu Yuwen memiliki uang sekitar beberapa juta keping emas di cincin ruangnya. Bangsawan itu tak bisa memaksa jika Liu Yuwen menolak. Lagi pula dirinya merasa ragu bisa membayar kultivator tingkat tinggi seperti Liu Yuwen. Perjalanan mereka kemudian dilanjutkan kembali. Untungnya untuk ke jalan besar tidak terlalu menempuh waktu lama. Sekitar 3 jam akhirnya mereka bisa melihat jalan besar tersebut. Liu Yuwen berniat pergi namun lagi-lagi dicegah oleh bangsawan tersebut. Mereka jelas masih khawatir ada siluman lain yang datang sementara. Jika Liu Yuwen bersama mereka, bangsawan itu merasa lebih aman. Tuan pahlawan, hari sudah lumayan gelap. Bagaimana kalau Anda istirahat bersama kami? Nanti kami akan buatkan tenda untukmu. Matahari memang sudah hampir tenggelam saat keduanya sampai di jalan besar. Liu Yuwen yang sudah beberapa hari tidak tidur akhirnya setuju juga. Para bangsawan itu kemudian mulai mendirikan tenda serta api unggun. Liu Yun diberi tenda khusus untuk dirinya sendiri. Beberapa hidangan juga diantar ke tendanya. Di tengah Liu Yuwen sedang istirahat, tiba-tiba ia mendengar ada semacam keributan di luar tenda. Episode 53. Level kecantikan. Liu Yuwen sebenarnya ingin mengabaikan suara keributan itu. Namun selama beberapa menit, alih-alih mereda kegaduhan itu justru tampak semakin menjadi. Liu Yuwen akhirnya memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Ia kemudian menemukan ada seorang kakek yang memakai mantel bersama. Seseorang lainnya sedang bergaduh dengan para pengawal. Kakek itu berusia sekitar 60 tahun. Meski tampak tua, ia memiliki otot yang keras dan masih terlihat gagah. Liu Yuwen melebarkan matanya ketika menyadari kakek tersebut adalah seorang kultivator yang jauh lebih kuat darinya. Selain itu, ia tidak bisa meraba kekuatan sang kakek. Di sisi lain orang yang bersama kakek itu tidak terlihat jelas apakah ia seorang laki-laki atau perempuan karena tudung mantel yang menutupi kepalanya. Liu Yuwen hanya bisa melihat orang bertudung. Itu seorang kultivator juga dan memiliki kekuatan alam jiwa tahap ketiga. Berikan kami sedikit saja makanan. Kumohon, setidaknya 2 roti untuk mengganjal perut. Suara berat kakek itu terdengar pelan. Tidak ada, harus berapa kali aku katakan bahwa makanan di sini hanya cukup untuk kami saja. Pergi ke tempat lain saja. Kek, pengawal itu terlihat mulai kesal. Kalian makan hanya untuk kenyang, sementara kami makan agar bisa bertahan hidup. Kek, haruskah aku menggunakan kekerasan agar kau pergi? Pengawal itu sudah kehabisan kesabarannya. Ia hendak menarik senjatanya berniat untuk menakut-nakuti, namun sebelum melakukannya Liu Yuwen sudah lebih dulu mendatangi mereka. Tuan pahlawan, para pengawal itu langsung memberikan hormatnya setelah melihat Liu Yuwen datang. Apa yang terjadi? Tanya Liu Yuwen. Mereka mencoba meminta makanan. Padahal sudah kukatakan persediaan makanan kita hanya cukup untuk beberapa hari saja. Itu pun harus mengisinya di kota terdekat. Liu Yuwen tersenyum tipis. Makanan sebagai jamuannya saja di tenda sudah terlalu banyak untuk dimakannya sendiri. Tidak perlu ribut seperti itu. Biarkan kakek dan orang bersamanya ini pergi ke tendaku. Baik Tuan pahlawan. Para pengawal itu tidak berani membantah keinginan Liu Yuwen. Apalagi pemuda itu juga sudah menyelamatkan mereka dari serigala petir. Sebelumnya, episode 53. Level kecantikan. Liu Yuwen sebenarnya ingin mengabaikan suara keributan itu. Namun selama beberapa menit, alih-alih mereda kegaduhan itu justru tampak semakin menjadi. Liu Yuwen akhirnya memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Ia kemudian menemukan ada seorang kakek yang memakai mantel bersama. Seseorang lainnya sedang bergaduh dengan para pengawal. Kakek itu berusia sekitar 60 tahun.
Meski tampak tua, ia memiliki otot yang keras dan masih terlihat gagah. Liu Yuwen melebarkan matanya ketika menyadari kakek tersebut adalah seorang kultivator yang jauh lebih kuat darinya. Selain itu, ia tidak bisa meraba kekuatan sang kakek. Di sisi lain, orang yang bersama kakek itu tidak terlihat jelas apakah ia seorang laki-laki atau perempuan karena tudung mantel yang menutupi kepalanya. Liu Yuwen hanya bisa melihat orang bertudung itu seorang kultivator juga dan memiliki kekuatan alam jiwa tahap ketiga. Berikan kami sedikit saja makanan. Kumohon, setidaknya 2 roti untuk mengganjal perut. Suara berat kakek itu terdengar pelan. Tidak ada, harus berapa kali aku katakan bahwa makanan di sini hanya cukup untuk kami saja. Pergi ke tempat lain saja. Kek, pengawal itu terlihat mulai kesal. Kalian makan hanya untuk kenyang, sementara kami makan agar bisa bertahan hidup. Kek, haruskah aku menggunakan kekerasan agar kau pergi? Pengawal itu sudah kehabisan kesabarannya. Ia hendak menarik senjatanya, berniat untuk menakut-nakuti, namun sebelum melakukannya Liu Yuwen sudah lebih dulu mendatangi mereka. Tuan pahlawan, para pengawal itu langsung memberikan hormatnya setelah melihat Liu Yuwen datang. Apa yang terjadi? Tanya Liu Yuwen. Mereka mencoba meminta makanan, padahal sudah kukatakan persediaan makanan kita hanya cukup untuk beberapa hari saja. Itu pun harus mengisinya di kota terdekat. Liu Yuwen tersenyum tipis. Makanan sebagai jamuannya saja di tenda sudah terlalu banyak untuk dimakannya sendiri. Tidak perlu ribut seperti itu. Biarkan kakek dan orang bersamanya ini pergi ke tendaku. Baik Tuan pahlawan. Para pengawal itu tidak berani membantah keinginan Liu Yuan, apalagi pemuda itu juga sudah menyelamatkan mereka dari serigala petir. Sebelumnya, kakek itu akan tetap memaksanya sebelum membalas kebaikannya. Liu Yuan akhirnya mengangguk untuk mempercepat percakapan tersebut. Kakek sendiri punya uang. Kenapa tidak punya makanan? Liu Yuwen juga melirik ke cincin ruang milik si kakek yang sama-sama memiliki cincin ruang jenis emas. Aku memang punya uang tapi tidak dengan makanan. Perbekalan kami sudah habis seminggu yang lalu. Liu Yuwen memangut-mangut kepalanya. Memang seorang kultivator bisa menahan lapar dengan gi yang mereka miliki, namun dengan gi saja mereka hanya bisa menahan lapar setidaknya 4-5 hari. Hanya kultivator di tingkatan tertentu yang bisa menahan lapar begitu lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Di tingkatan yang lebih tinggi lagi, bahkan seorang kultivator sudah tidak membutuhkan makanan lagi. Kakek itu kemudian memperkenalkan namanya, namun hanya menyebutkan marganya saja. Kakek itu disebut sebagai kakek Xiao. Dia adalah muridku. Namanya Sorol. Kakek itu memperkenalkan nama wanita tudung di sampingnya. Rowa, lepaskan tudungmu. Tidak sopan menutup wajahmu di depan orang yang menolong kita. Sorol menjawabnya dengan anggukan. Ia kemudian membuka tudung yang menutupi kepalanya sejak tadi, sehingga Liu Yuwen bisa melihat wajahnya dengan jelas. Liu Yuwen terdiam, atau lebih tepatnya, ia terpana melihat paras gadis yang bernama Souro di depannya yang begitu cantik. Liu Yuwen yang pernah hidup 2 kali baru pertama kali melihat kecantikan selevel gadis tersebut. Souro memiliki kulit seputih salju, bibir tipis yang berwarna merah alami dengan rambut merah yang menjuntai sampai sepinggang. Jantung Liu Yuwen berdebar. Matanya tidak berkedip melihat sosok yang begitu indah tersebut. Sementara sang gadis hanya tersenyum tipis melihat reaksi Liu Yuwen. Kakek Xiao tertawa kecil. Kau adalah orang kesekian kalinya yang terpana setelah melihat kecantikan muridku. Liu Yuwen tersadar dari lamunannya. Ia merasa malu karena tertangkap basah. Memandang gadis itu dengan lama. Namaku Liu Yuwen. Liu Yuwen melihat gadis bernama Sorou itu masih begitu muda. Mungkin usianya sekitar 15 tahunan, namun memiliki kekuatan alam jiwa tahap ketiga. Gadis di depannya bahkan lebih berbakat dibandingkan wanita muda yang berasal dari sekte darah naga itu. Jangan malu seperti itu. Reaksimu wajar ketika melihat paras manis Rouro. Aku bahkan tidak segan membuat sayembara bahwa siapa yang mengalahkan muridku di usia 15 tahun ke bawah, maka aku akan jodohkan ia dengan Rur. Kakek Xiao tertawa kecil. Bakat Souro memang cukup tinggi di dunia persilatan kekaisaran ini. Wajar saja bagi kakek itu merasa percaya diri tidak ada yang bisa mengalahkan murid cantiknya tersebut. Iya kek. Liu Yuwen benar-benar bingung harus menjawabnya bagaimana. La tersenyum tipis. Wanita di depannya memang sangat manis. Lebih sedikit di atas kecantikan. Aruna, episode 54. Perjodohan. Wen ya. Aku tahu, kau seorang kultivator juga, tapi aku tak bisa meraba tingkatan kekuatanmu. Kakek Xiao mengelus dagunya. Aku menggunakan teknik penghalang kek. Liu Yuwen sebenarnya setengah berbohong.
Alasan utama kakek Xiao tidak bisa meraba kekuatannya karena metode kultivasi yang dirinya gunakan. Kultivasi Raja Bayangan adalah kultivasi yang sangat misterius sekaligus berbeda. Umumnya kekuatan seorang kultivator bisa diraba selama mereka memiliki kekuatan yang lebih tinggi darinya atau mempunyai teknik mata khusus, tetapi kultivasi Raja Bayangan tidak demikian. Tingkatan kekuatan Liu Yuwen tak bisa dibaca kecuali mereka mendalami kultivasi Raja Bayangan sepertinya juga. Itu sebabnya kakek Xiao kesulitan meraba kekuatan Liu Yuwen padahal ia memiliki kekuatan di atas pemuda tersebut. Begitu ya, kakek Xiao jelas tidak merasa puas. Ia ingin melihat sejauh mana kekuatan pemuda di depannya. Wene, bolehkan aku sentuh telapak tanganmu? Tapi tidak masalah jika kau menolak. Aku tak memaksanya. Liu Yuwen mengetahui apa yang ingin kakek Xiao lakukan. Liu Yuwen mengulurkan tangannya. Ia merasa tidak punya alasan untuk menolak. Ketika kakek Xiao memeriksa telapak tangan Liu Yuwen, mata kakek tersebut dipenuhi keterkejutan. Kau, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kakek Xiao kesulitan berkata-kata. Liu Yuwen tersenyum tipis. Ia memang bisa menyembunyikan kekuatannya, namun dengan cara sang kakek lakukan, Liu Yuwen tak bisa mengelak. Sebelumnya kakek Xiao mengecek kualitas tulang Liu Yuwen sekaligus melihat jumlah ginya dari telapak tangannya. Kakek Xiao terkejut ketika menyaksikan jumlah gi Liu Yuwen yang hampir mencapai 1000 benang gi. Di dunia kultivator, mempunyai lebih dari 1000 benang gi adalah hal umum, terutama mereka yang sudah mencapai ranah di atas alam nirvana. Masalahnya Liu Yuwen mencapai jumlah benang gi sebanyak itu di usia yang sangat muda, tepatnya 13 tahun. Tenanglah, kek. Dunia persilatan begitu luas. Apapun yang membuat kita terkejut berarti kita memang tidak mengetahuinya. Jelas Liu Yuwen sambil tersenyum lembut. Membutuhkan waktu untuk kakek Xiao menenangkan dirinya. Kembali sementara Soro tampak kebingungan karena tidak mengerti apa yang terjadi. Kupikir Rur adalah kultivator jenius yang pernah ada setidaknya hanya 1 dari 1000 tahun sekali, tapi melihat kekuatan dirimu. Kakek Xiao tidak melanjutkan ucapannya, melainkan menggeleng pelan. Baguslah kalau begitu. Aku sudah merasa tenang jika menemukan kandidat cocok untuk calon suami muridku ini. Liu Yuwen batuk pelan. Kek, bukankah ini berlebihan? Tidak. Ini keputusan yang tepat. Seperti yang aku katakan, sebelumnya aku telah melakukan sayembara secara tersembunyi. Kalau siapapun yang mengalahkan muridku, aku akan menjodohkan ia dengan Rura. Dengan kekuatanmu, aku yakin 804 kau bisa menang duel dari Rur. Mata Soro melebar. Ia memang tidak mengetahui keadaannya, namun setelah ucapan gurunya, Soro mempunyai gambaran dengan situasi di depannya. Pandangan Soro terhadap Liu Yuwen seketika berubah. Sebelumnya, ia hanya menganggap pemuda itu sebagai pria kebanyakan yang terbius dengan parasnya. Terlepas dari wajah Liu Yuwen yang memang tampan, Soro tidak memiliki ketertarikan jika mengandalkan penampilan fisik belaka. Soro menebak Liu Yuwen adalah kultivator jenius yang lebih hebat darinya. Hanya saja gadis itu tidak mengetahui seberapa berbakat Liu Yuwen dibandingkan dirinya. Kek, menjodohkan seseorang dengan orang yang baru saja ditemui bukanlah keputusan yang tepat. Liu Yuwen menegaskan bahwa masalah perjodohan apalagi pernikahan harus memiliki banyak pertimbangan, tidak hanya sebatas kekuatan atau bakat, sikap, sifat, kecerdasan, kedewasaan, dan materi juga harus diperhitungkan dalam menjalin hubungan yang serius. Setelah mendengar penjelasan dari Liu Yuwen, barulah kakek Xiao mengerti bahwa ia terlalu gegabah mengambil keputusan. Kau benar, Wener. Aku terlalu buru-buru. Kakek Xiao tersenyum dengan tipis. Liu Yuwen tersenyum canggung di dalam hatinya. Sebenarnya, meski ia berkata demikian, Liu Yuwen tidak mempunyai pengalaman asmara di sepanjang hidupnya. Di kehidupan pertamanya dulu, ia terlalu sibuk belajar apapun sampai tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Mungkin satu-satunya yang membuat Liu Yuwen jatuh cinta adalah pengetahuan itu sendiri. Ia begitu haus mengejarnya, tidak peduli dimanapun dirinya Liu Yuwen tetap mencarinya. Kenapa kakek buru-buru menjodohkan Nona Shou ini? Bukankah dia masih muda? Liu Yuwen melirik Soro sesaat sebelum kembali menatap kakek Xiao. Kupikir hidupku sudah tidak lama lagi. Guru, Xiaoro tampak bereaksi. Mendengar perkataan tersebut, Liu Yuwen mengerutkan dahinya. Ia melihat kakek Xiao memang sudah cukup berumur, namun seharusnya ia masih lama untuk meninggal dalam usianya. Kakek Xiao memiliki tubuh yang bugar, berotot keras serta masih terlihat gagah. Dengan tingkatan kekuatan yang dimilikinya, seharusnya ia bisa hidup selama beberapa puluh tahun lagi. Seorang kultivator memang cenderung berusia panjang. Semakin tinggi kekuatannya, maka semakin lama dia hidup.
Kakek Xiao tertawa. Aku tidak mengatakan diriku akan mati dalam usia. Yang aku maksud tentang keadaan dunia persilatan. Saat ini, apa ada masalah, kek? Kau tidak mengetahuinya. Gejolak dunia persilatan di Kekaisaran Langit Utara sedang dalam masa-masa krisisnya. Hanya soal waktu gejolak peperangan terjadi antara kultivator aliran hitam dengan kultivator aliran putih. Kakek Xiao mulai menceritakan tentang artefak misterius yang muncul beberapa tahun yang lalu dan diperebutkan oleh banyak kultivator di dunia persilatan. Sebab karena artefak itu, situasi dan keadaan Kekaisaran Langit Utara jadi tidak aman. Beberapa pertempuran sering terjadi di beberapa tempat karena perseteruan dua aliran tersebut. Meski kakek Xiao menceritakan panjang lebar bahkan sedikit dilebih-lebihkan, Liu Yun nyatanya tampak tidak tertarik mendengarkannya. Atau lebih tepatnya ia tidak peduli dengan kondisi dunia persilatan di kekaisaran ini. Nah, kau sepertinya tidak tertarik dengan konflik ini. Kakek Xiao menangkap ekspresi Liu Yuan yang masih tenang. Setelah mendengar semua ceritanya, aku tidak mau ikut campur dunia persilatan ini. Setidaknya itu yang kuharapkan ke depannya, jawab Liu Yuan sambil tersenyum tipis. Begitu ya? Kau bagian dari aliran netral. Liu Yuan mengangguk. Seperti yang dia ucapkan, Liu Yuan tidak mau terlibat dalam dunia persilatan di dunia yang menurutnya asing ini. Liu Yuan menebak kakek Xiao di depannya merupakan kultivator aliran putih. Sebab itu dia mencemaskan tentang keselamatan dirinya di masa depan karena hanya soal waktu kakek Xiao terlibat dengan konflik dunia persilatan. Liu Yuan dan kakek Xiao terus berbincang sampai larut malam. Liu Yuan bisa cepat akrab dengan kakek tersebut. Mungkin karena mentalnya yang sudah dewasa dari kehidupan pertamanya. Ketika hendak tidur, Liu Yuan menawarkan kakek Xiao dan Souro untuk istirahat di tendanya, namun keduanya menolak karena sudah terlalu merepotkan Liu Yuan. Kakek Xiao memilih beristirahat di luar, ditemani langit malam yang berbintang. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.